Okay, good morning students. How are you this morning? I hope you are doing good. Now before we start our lesson, let we take the prayer first. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers and give them patience to teach us. Bless our parents wherever they are. Forgive us for all our sins. Thank you God. Amen. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita hari ini di tema 7, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi di pembelajaran ketiga. Kita baca bersama-sama. Benny senang menyeberang pulau dengan perahu, namun ia punya keinginan naik kereta. Benny teringat cerita Udin tentang asyiknya naik kereta. Bagaimana pengalaman Udin naik kereta? Mari kita cari tahu melalui kegiatan berikut. Judul dari teks bacaan kita, Perjalanan dengan Kereta. Ayah dan ibu mengajak Udin dan Mutiara pergi ke Cirebon. Mereka ingin mengunjungi kakek dan nenek. Udin dan Mutiara sangat senang. Udin dan keluarganya pergi ke Cirebon dengan kereta api. Mereka pergi ke stasiun kereta dengan angkutan kota. Ayah sudah menyiapkan tiket kereta untuk mereka. Mereka masuk ke stasiun kereta sambil menunjukkan tiket. Udin dan keluarganya menunggu kereta datang di dekat peron. Kereta yang Udin tumpangi sangat panjang. Kereta Udin memiliki 10 gerbong. Kereta berjalan di atas rel kereta. Rel kereta tersebut dari besi. Di dalam kereta ada ruang makan. Di dalam kereta juga ada toilet. Selama di kereta, Udin menikmati pemandangan yang indah. Kereta melintasi jembatan di atas sungai. Ia melihat perkampungan dan sawah yang hijau. Udin juga melihat berbagai kendaraan lalu lalang. Ada sepeda motor, mobil, bus, becak, dan dokar. Udin melihat semuanya dari jendela kereta. Udin sangat bersyukur dapat menikmati perjalanannya dengan kereta. Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu yang sudah mengajaknya bepergian. Ia juga berterima kasih kepada bapak masinis yang membawa ia dan keluarganya sampai di Cirebon. Selanjutnya Udin mengetahui jenis-jenis alat transportasi, salah satunya kereta api. Udin mengingat kembali alat transportasi yang sudah ia ketahui. Coba kita bantu Udin untuk mengisi tabel berikut ini. Di situ ada alat-alat transportasi baik di darat, di air maupun di udara. Contoh alat transportasi di darat ada mobil, kereta api, dan becak. Lalu di air ada perahu, kapal, dan speedboat. Lalu alat transportasi di udara ada pesawat terbang. Itu adalah jenis-jenis alat transportasi baik di air, di darat maupun di udara. Baca kembali teks perjalanan kereta, tuliskan 5 kata baru pada tabel dan buat kalimat dengan menggunakan kata baru tersebut. Coba perhatikan tabel berikut ini, ada kata baru dan kalimat. Yang pertama, stasiun. Kalimatnya kereta api berhenti di stasiun. Kedua, peron. Kalimatnya penumpang menunggu kereta di peron. Yang ketiga, toilet. Kalimatnya dalam gerbong kereta api terdapat toilet. Yang keempat, masinis. Kalimatnya kereta api dijalankan oleh seorang masinis. Yang kelima, tiket. Kalimatnya sebelum naik kereta sebaiknya membeli tiket terlebih dahulu. Nanti ini boleh kamu pindahkan ke buku catatan kamu atau buku PR kamu, buku apa yang ada sama kamu, oke? Selanjutnya kita lanjutkan pelajaran kita. Udin dan keluarganya menunggu kereta di dekat peron. Peron adalah pelataran tempat penumpang naik dan turun dari kereta. Di sekitar peron ada kursi-kursi untuk menunggu. Demikian untuk pembelajaran ketiga. Kita masuk ke pembelajaran keempat, masih di subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Apakah kamu pernah naik kereta api seperti Udin atau naik perahu seperti Benny? Kereta adalah salah satu kendaraan darat yang digemari. Apakah kamu tahu jenis kendaraan darat lainnya? Bagaimana dengan kendaraan air dan udara? Mari kita pelajari bersama-sama. Kita perhatikan teks berikut ini. Bacalah dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat. Judulnya alat transportasi. Kakek Udin bercerita tentang bermacam-macam alat transportasi.
Kita membutuhkan alat transportasi untuk bepergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi darat digunakan hampir semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di jalan raya dan ada juga yang berjalan di atas rel. Mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Kereta adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak dekat dan jarak jauh. Alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberangi sungai atau laut. Alat transportasi air untuk jarak dekat misalnya perahu. Untuk jarak jauh kita bisa menggunakan feri atau kapal. Orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak jauh. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Alat transportasi terus berkembang. Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain. Sebagian lagi hasil karya anak Indonesia. Anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara. Nah, jadi kamu harus rajin belajar ya. Saat ini jenis alat transportasi sangat banyak. Ada berbagai jenis sepeda, mobil, kereta api, pesawat, dan perahu. Jenis alat transportasi apa saja yang sudah kamu ketahui? Adakah jenis alat transportasi khas di tempat tinggalmu? Kita tuliskan jawabannya pada tabel berikut ini. Nah, perhatikan tabel berikut ini, yaitu jenis kendaraan dan contohnya. Yang pertama ada sepeda. Contohnya sepeda santai, sepeda gunung, sepeda BMX, sepeda lipat, dan sepeda balap. Yang kedua ada mobil, contohnya bus, bajai, angkot, taksi, dan bemo. Yang ketiga ada kereta api, contohnya kereta api uap, kereta api diesel, kereta listrik, kereta api daya magnet, kereta api monorail, dan kereta api bawah tanah. Yang keempat ada pesawat, contohnya itu pesawat penumpang, pesawat kargo, pesawat jet, dan pesawat tempur. Dan yang terakhir yang kelima perahu, contohnya kapal feri, kapal pesiar, perahu jukung, speedboat, dan perahu kora-kora. Nah, itu adalah jenis kendaraan beserta contoh-contohnya yang mungkin ada di sekitar kamu atau mungkin juga yang baru kamu ketahui. Nah, selanjutnya amati kembali teks alat transportasi, garis bawahi kata tentang alat transportasi, lalu buatlah kalimat dari kata yang baru kamu temukan. Nah, yang pertama sepeda, contoh kalimatnya sepeda merupakan alat transportasi darat. Kedua mobil, kalimatnya ada beberapa jenis mobil angkutan umum di Indonesia. Ketiga kereta api, contoh kalimatnya kereta api merupakan alat transportasi yang murah. Yang keempat pesawat, contoh kalimatnya Airbus merupakan salah satu jenis pesawat penumpang. Lalu yang kelima perahu, contoh kalimatnya nelayan menggunakan perahu untuk melaut. Nah, itu adalah contoh kata-kata pada teks dan contoh kalimatnya. Nah, setiap orang memiliki alat transportasi yang disukai. Setiap orang juga memiliki alat transportasi yang tidak disukai. Apakah kamu dapat memaksa temanmu menyukai alat transportasi yang tidak disukainya? Apa yang terjadi jika kamu memaksa dan apa yang terjadi jika kamu tidak memaksa? Nah, jadi jangan memaksakan kehendak kepada orang lain. Itu tidak baik ya, Nak. Nah, bagaimana kita menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita? Kita baca bersama pentingnya menghargai perbedaan. Dengan menghargai perbedaan yang ada mulai dari suku, budaya, agama, derajat, pekerjaan, dan lain sebagainya, maka ini menjadi cara yang baik untuk menciptakan persatuan yang tetap utuh meski ada banyak perbedaan dalam bangsa Indonesia. Nah, Udin menyampaikan perasaannya kepada kakek. Ia merasa aman menggunakan alat transportasi darat. Ia takut menggunakan alat transportasi air. Udin belum pandai berenang. Kakek sangat menghargai dan memahami perasaan Udin. Kakek mengajak Udin dan Mutiara berenang. Kakek ingin melatih Udin berenang.
Udin dan Mutiara sangat senang pergi ke kolam renang. Mereka menunggu kakek membeli tiket. Mereka membaca peraturan yang ada di dekat loket tiket. Nah, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Kerjakan tugas kamu secara mandiri. Now, let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities. Please bless us, bless our teachers and our parents. Forgive us for all our sins. Thank you, God. Amen.